Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menyala. Rakyat Aceh terus bergejolak, siap perang dan siap merdeka melawan para maling-maling rakus di negeri Konoha. Terkait putusan Mendagri Tito Karnavian yang telah mengeluarkan SK 4 pulau kecil yang dipindahkan kepemilikannya ke Sumatera Utara, membuat rakyat Aceh makin geram dan seperti membangunkan macan tidur dan kembali ingin melepaskan diri dari NKRI. Waduh, gila, aku sampai merinding nih guys ya. Sementara itu, Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara dicecar dan ditantang oleh rakyat Aceh. Jangan terlalu rakus sehingga mengambil hak orang secara terang-terangan. Gila. Ini luar biasa ya. Ini benar-benar menggoncangkan sistem pemerintahnya Pak Prabowo ini menurut saya. Nah, oke guys, daripada penasaran seperti videonya, ini dia. Let's go. Yeah, let's go. Wow. Ini yang kita takutkan. Ngeri ini guys. Ini benar-benar ngeri ini. Ya. Menepulkan ulama dibangun. Saudara, ulama dibangun. Ulama dibangun. Mohon kita hadir. Iya, iya. Kita hadir dan menyambut kepada wilayah KPA, wilayah PA, masuk ke Aceh. Sana hanya dengan inilah aspirasi kami, tetapi tidak ada action apa-apa di samping bendera bintang ini. Tapi yakinkanlah insya Allah bahwa tidak lama lagi apa yang kita harapkan bendera akan selesai antara kita dengan pusat sesuai dengan perjanjian. Iya, iya. Muafakat antara. Jadi ini guys, ini yang kita takutkan ya. Jika Aceh nih benar-benar bergejolak lagi, ingin memisahkan diri lagi dari Indonesia seperti yang beberapa puluh tahun silam ya, seperti GAM itu yang bangkit lagi gitu ya. Itu yang kita takutkan. Kita berharap kepada pemerintahan Presiden Pak Prabowo untuk segera mengambil tindakan gitu ya, bersuara. Kenapa ada bisa terjadi seperti ini? 4 pulau kecil yang indah-indah milik Aceh sejak zaman dahulu kala bisa dipindahkan ke wilayah Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi kita berharap jangan sampai terjadi polemik keras atau benturan fisik antara masyarakat Aceh dan juga masyarakat Sumatera Utara gitu. Kita takut ya kalau mereka sama-sama di wilayah mereka sih nggak masalah ya. Kita takutkan mereka sama-sama di luar, misalnya di Pulau Jawa, ketemu Aceh sama Sumatera Utara, terus bentrok, itu yang kita takutkan gitu ya. Kita berharap itu jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Jadi oke guys, kita lanjut. Republik dan pimpinan GAM. Mudah-mudahan tidak ada yang negatif untuk masa depan. Kami tetap komit, para bapak aparat tetap komit dengan perjuangan. Tetapi insya Allah Anda pun mungkin menyampaikan juga kepada di pusat supaya pusat lebih komit lagi di sepakat kita. Insya Allah nanti putar lagi. Iya, iya. Mungkin bendera mungkin tampak di sini. Dengan catatan revisi insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita kibar di Aceh. Wah. Sebab itu semua bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat dilihat keluar. Iya, ya. Ini bentar guys. Coba kita lihat di sini ya. NKRI terpecah belah semua karena ulah Jokowi yang tamak dan rakus. Ini caption di sini ya guys ya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Panglima GAM saat itu langsung menyuarakan ke rakyat Aceh yang kini menjadi daerah otonomi khusus melawan dan apa ini? Aduh, lanjutlah, nggak jelas ini.
Keputusan Mendagri yang menetapkan 4 pulau di wilayah Provinsi Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara menuai polemik. Keputusan ini menimbulkan gejolak, terutama masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak. Pemerintah pusat pun mengaku terbuka dengan evaluasi terkait penetapan 4 pulau sengketa yang berada di antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pulau Malilo menjadi koreksi dari Pulau 4 pulau kecil di Samudra Hindia. Ini benar-benar gila ini ya. Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek resmi ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara oleh Mendagri Tito Karnavian. Keputusan ini mengakhiri sengketa panjang antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang telah berlangsung sejak 1928. Pemerintah pusat pun mengaku terbuka dengan evaluasi terkait penetapan 4 pulau sengketa yang berada di antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Intinya itu kan dari tahun 28 kita menangani kasus sengketa batas wilayah itu jumlahnya ratusan. Letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singgil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani 22 pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Ya. Nah, dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Bentar guys, ini mohon maaf ya. Ini jadi gini, kita anggap ini sebuah benda milik kita ya, yang sejak zaman dulu telah kita klaim itu milik kita. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba itu mengklaim miliknya. Nah, jadi dengan katanya ada kesepakatan, kira-kira apakah kita mau memindahkan barang kita itu menjadi milik orang lain atau gimana? Ya nggak mungkin lah ya. Pasti kita tetap bertahan karena itu sudah menjadi milik kita sejak zaman dahulu. Nggak mungkin dong kita setuju bahwa sudah kita miliki selama berpuluh-puluh tahun, lalu tiba-tiba ada yang mengklaim itu miliknya dengan bukti-bukti yang nggak jelas gitu ya, tiba-tiba kita serahkan saja begitu. Ya nggak mungkin dong ya, pasti ada pertahanan, pasti ada yang nggak beres gitu. Jadi ini contoh sederhananya kalau menurut saya gitu ya. Jadi nggak mungkin barang yang telah kita miliki selama berpuluh-puluh tahun dan itu jelas asal-usulnya, jelas sumbernya, dan tiba-tiba ada yang mengklaim dan berpindah tempat gitu ya. Kira-kira gimana rasa hati kita? Pasti kita ingin mempertahankan. Ya nggak mungkin dong kita berikan itu saja gitu ya. Tapi di sini nggak begitu, malah justru sebaliknya. Terkesan Aceh telah setuju bahwa itu milik Sumatera Utara gitu ya. Lucu ya, pasti lucu nih. Ya gila ini. Dari itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf di rumah dinasnya. Menanggapi hal ini, Gubernur Sumatera Utara menyebut siap jika dikaji ulang terkait wilayah itu dan akan mengikuti mekanisme. Hari ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, tentunya kami dari daerah ingin menjalin keharmonisan. Banyak warga Aceh Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Kalau dipanas-panasin, nanti warga Sumut anti melihat termasuk anti melihat BR. Orang nanti anti melihat kita. Ya suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah. Muzakir Manaf pun menegaskan 4 pulau yang diklaim Provinsi Sumatera Utara adalah milik Aceh. Saat ditanya potensi gugatan ke PT UN, Gubernur Aceh pastikan memiliki bukti kuat atas kewilayahan 4 pulau itu. Secara letak geografis, sejarah, perbatasan, dan iklim merupakan hak sepenuhnya masuk wilayah Aceh. Ya, Papua itu sebenarnya itu kan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Iya. Dahulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Iya. Sementara itu, ratusan warga bersama akademisi, tokoh adat dan nelayan melakukan deklarasi penegasan di gugusan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Aksi juga dihadiri perwakilan forum bersama DPR dan DPD RI. Warga menegaskan, keempat pulau itu merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Kita bersepakat semuanya, kita akan mempertahankan daerah kita. Ya, harus itu. Harus itu. Demi meningkatkan pendapatan daerah kita. Tentu masyarakat Aceh akan bahu-membahu memperjuangkan ini. Dan kami di pusat di Jakarta, DPR RI, DPD RI akan bersatu padu membangun komunikasi, dan nantinya insya Allah kami juga akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rapat koordinasi terkait bagaimana pemutusan dan keluarnya Permendagri terhadap pulau ini jatuh ke Sumatera Utara. Iya. Masuknya 4 pulau Aceh ke wilayah Sumatera Utara ditolak warga Aceh serta tokoh adat Aceh.
4 pulau Aceh yang dinyatakan masuk ke wilayah Sumatera Utara melalui Kepmendagri pada 25 April 2025 ini menuai kontroversi. Hal ini diduga karena mencuat spekulasi keempat pulau ini memiliki potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Jadi ya benar, ya nggak mungkin lah ya. Tanah kita yang dimiliki sejak zaman dahulu kala yang sudah diakui oleh pemerintah beberapa puluhan tahun yang lalu tiba-tiba ada yang mengklaimnya miliknya dipindah tangankan, lalu kita serahkan begitu saja. Dan apalagi kata Pak Tito tadi telah telah disetujui oleh kedua belah pihak dari Pemdanya gitu ya. Ya nggak mungkin, jika benar itu telah disetujui oleh kedua belah pihak Pemdanya, antara Pemda Aceh dan juga Pemda Sumut, itu harus dipertanyakan siapa itu Pemdanya. Tolong diusut juga itu Pemdanya. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan juga di situ gitu ya. Jadi kita harus jelas ini masyarakat seperti kok kenapa bisa berpindah dengan mudahnya 4 pulau indah di Aceh ke Sumatera Utara oleh Pak Tito Karnavian gitu. Oke, lanjut. Kenapa? Anak-anak yang ini pada stop. Pulau hidup nangga. Pulau hidup akan berpindah. Anak ini kenapa? Kami mendengar Pulau Aceh jauh pulang. Oke? Siap kamu mati. Mempertahankan Pulau Aceh. Kepada Bobi Nasution, saya ingatkan, segera hentikan nafsu dan ambisimu untuk menguasai 4 pulau yang ada di Aceh, yang diduga kuat memiliki kandungan minyak yang sangat berlimpah. Cukup di Halmahera, Maluku Utara adalah medan yang kamu kuasai. Jangan lagi mencaplok wilayah Aceh yang karena hanya ada kandungan minyak dan gasnya kau masih bernafsu untuk menguasainya. Stop membuat kegaduhan dan segera hentikan keserakahanmu. Wah mantap. Ini tegas nih Bang Ruslan Buton ya, memperingati Bobi Nasution, mantu Jokowi, seorang gubernur Sumatera Utara gitu ya. Gila, aku nggak sampai ya nggak habis pikir juga ya. Ya seperti nggak ada angin, nggak ada hujan, badai pun juga nggak ada, kok tiba-tiba Mendagri memutuskan bahwa 4 pulau kecil yang tadinya milik Aceh kini telah menjadi miliknya Sumatera Utara. Itu seperti mimpi rasanya, seperti mimpi di siang bolong gitu ya. Ya nggak mungkin lah rakyat Aceh setuju gitu saja. Walaupun katanya Mendagri telah disetujui oleh kedua belah pihak Pemdanya, nggak mungkin. Jika itu benar, tolong diusut tuh, tolong diperiksa tuh Pemdanya, khususnya juga Pemda Aceh, tolong diperiksa. Apakah benar Pemda Aceh telah menyetujui kesepakatan itu, sehingga membuat polemik yang menjadi gaduh seperti ini gitu ya. Timbul lagi emosi-emosi dari masyarakat Aceh gitu ya. Ya nggak mungkin masa miliknya diklaim orang lain diberikan begitu saja, ya nggak mungkin lah. Jadi kita berharap kepada pemerintahnya Pak Prabowo untuk segera menindaklanjuti hal ini, bersuara agar rakyat bisa tahu apa maksudnya dibalik ini semua gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.